warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Michael STMT selaku dosen pemangku mata kuliah metode penelitian kali ini karena telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Verita Ocha Dira Putri dengan NIM 122210006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya berjudul Analisis Kinerja Simpang Bersinyal untuk Mengurangi Kemacetan di Simpang Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung. Di sini ada pendahuluannya, yaitu transportasi memegang peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Namun, kemacetan di perkotaan, khususnya di Kota Bandar Lampung, menjadi masalah yang semakin kompleks seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Salah satu titik kemacetan signifikan terjadi di Simpang Mall Bumi Kedaton atau MBK, pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Sultan Agung, Tengku Umar, dan ZA Pagar Alam. Kemacetan di kawasan ini disebabkan oleh sinkronisasi lampu lalu lintas yang kurang optimal, konflik antar pengendara, dan parkir liar yang mengurangi kapasitas jalan. Pengaturan simpang yang tidak efisien menyebabkan antrian panjang, pemborosan bahan bakar, serta peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, evaluasi kinerja simpang sangat diperlukan menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi, seperti optimasi fase sinyal dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja simpang bersinyal di Simpang Mall Bumi Kedaton berdasarkan indikator seperti waktu tundaan, derajat kejenuhan, dan panjang antrian kendaraan. Yang kedua, apakah pengaturan fase lampu lalu lintas saat ini sudah sesuai dengan volume dan karakteristik arus kendaraan di setiap arah? Selanjutnya yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan di Simpang Mall Bumi Kedaton seperti geometri jalan, perilaku pengguna jalan, dan aktivitas di sekitar simpang. Yang keempat, alternatif solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja simpang bersinyal dan mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, dapat menganalisis kinerja simpang bersinyal di Simpang Mall Bumi Kedaton berdasarkan indikator seperti waktu tundaan, derajat kejenuhan, dan panjang antrian kendaraan. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di Simpang Mall Bumi Kedaton seperti pengaturan fase lampu lalu lintas, geometri simpang, dan perilaku pengguna jalan. Yang ketiga, dapat mengevaluasi efektivitas pengaturan sinyal lalu lintas saat ini dalam mengatasi kemacetan dan kelancaran arus lalu lintas. Yang keempat, dapat merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja simpang bersinyal dan mengurangi kemacetan seperti penyesuaian fase sinyal atau rekayasa lalu lintas lainnya. Yang kelima, dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dan instansi terkait untuk peningkatan manajemen lalu lintas di kawasan tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Satu, mahasiswa dapat memahami metode analisis kinerja simpang bersinyal dan penerapan indikator seperti waktu tundaan, derajat kejenuhan, dan panjang antrian. Kedua, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mencari solusi untuk permasalahan lalu lintas di kota tempat penelitian sehingga lebih peduli terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mahasiswa dapat melihat bagaimana teori manajemen lalu lintas dan rekayasa transportasi diterapkan secara langsung di lapangan, khususnya dalam mengatasi masalah kemacetan di perkotaan. Yang keempat, dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan setempat. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi contoh penerapan evaluasi kinerja simpang bersinyal yang dapat diterapkan di simpang-simpang lain di Kota Bandar Lampung dan kota lainnya. Lalu
landasan teori pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada transportasi. Transportasi adalah proses penggerakan manusia, barang, atau jasa dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi berasal dari kata transportation dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi, dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin. Transportasi perkotaan memiliki peran yang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu selanjutnya ada simpang bersinyal. Simpang bersinyal adalah persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas atau traffic light. Persimpangan bersinyal dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sinyal waktu tetap atau fixed time signal, yaitu sinyal waktu tetap untuk pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan jadwal waktu yang tetap tanpa memperhatikan naik turunnya arus lalu lintas, dan diatur secara otomatis dengan jam pengatur atau sekelas biasa. Yang kedua yaitu ada sinyal waktu tidak tetap atau virtual acute signal, yaitu cara pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan kebutuhan arus lalu lintas dengan menggunakan alat yang diatur oleh kendaraan. Lalu selanjutnya ada kemacetan. Kemacetan lalu lintas adalah situasi di mana arus lalu lintas melebihi kapasitas jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km per jam sehingga menyebabkan terjadinya antrean kendaraan. Menurut PKJI 2023, keterlambatan yaitu di mana kondisi terjadi akibat kecepatan bebas yang menurun dalam ruas jalan yang ditinjau saat tidak terjadi kemacetan, dipengaruhi oleh pengguna jalan yaitu pengemudi kendaraan pribadi, dan bukan dikarenakan oleh nilai kapasitas jalan yang berlebih. Kondisi ini dapat ditinjau jika derajat kejenuhan sama dengan atau berada di bawah 0,8. Bisa diartikan kemacetan adalah situasi saat volume kendaraan yang melewati kawasan yang bersangkutan melebihi kapasitas ruas jalan yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan mendekati 0 km per jam. Ketika terjadi nilai 7 saturasi jalan akan diperiksa, dan bila nilai saturasi melebihi 0,8 akan terjadi kemacetan. Lalu selanjutnya ada sistem transportasi kota. Transportasi perkotaan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dalam kota atau wilayah perkotaan. Sistem transportasi perkotaan terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama. Komponen-komponen tersebut meliputi sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Peranan transportasi perkotaan yaitu turut menentukan bentuk tata kota yang diinginkan dengan menggabungkan beberapa strategi yang menyangkut strategi. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi adalah pertumbuhan penduduk, lapangan pekerjaan, penggunaan lahan, urbanisasi, pendapatan, kepadatan penduduk, dan kepemilikan kendaraan pribadi. Transportasi perkotaan berperan penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi. Perencanaan dan manajemen transportasi perkotaan berperan penting dalam memastikan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup di kota. Lalu selanjutnya ada perilaku pengemudi. Secara umum, perilaku pengemudi di persimpangan tidak bersinyal erat kaitannya dengan kemampuan memperkirakan waktu perjalanan yang aman. Persimpangan tersebut belum memiliki lampu lalu lintas untuk mengatur lalu lintas, sehingga pengemudi harus secara mandiri menilai jarak dan kecepatan kendaraan yang melintas untuk mencari waktu yang tepat untuk menyatu atau melewati arus lalu lintas. Pengambilan keputusan pada simpang tak bersinyal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kepadatan dan kecepatan lalu lintas, yang kedua tipe kendaraan, yang ketiga kondisi jalan dan lingkungan, yang keempat karakteristik pengemudi.
Selanjutnya ada tundaan dan panjang antrian. Tundaan atau delay adalah waktu tambahan yang dialami kendaraan akibat harus berhenti atau melambat terutama di persimpangan. PKJI menghitung tundaan untuk menilai level of service atau loss yang menggambarkan kualitas pelayanan simpang dari A hingga F. Panjang antrian juga menjadi salah satu indikator kinerja simpang. Semakin panjang antrian, semakin buruk kinerja pengaturan lalu lintas di simpang tersebut. Sebaliknya, panjang antrian mengukur jumlah kendaraan yang menunggu di simpang, sementara tundaan adalah waktu tambahan yang dihabiskan pengguna jalan dibandingkan dengan perjalanan tanpa hambatan. Tingkat pelayanan simpang ditentukan dari rata-rata tundaan per kendaraan yang berkisar dari level A atau sangat baik hingga F atau buruk sekali. Persamaan waktu tundaan yaitu dapat dituliskan dalam persamaan D sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3, yaitu tundaan akibat antrian ditambah tundaan karena fase ditambah tundaan karena arus simpang melampaui kapasitas. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada gambar lokasi penelitian yaitu di simpang Mall Bumi Kedaton. Lokasi penelitian ini adalah di simpang Mall Bumi Kedaton yang terletak di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Simpang ini merupakan salah satu titik pertemuan jalan yang cukup padat karena berdekatan dengan Mall Bumi Kedaton, salah satu pusat perbelanjaan besar di Bandar Lampung. Area ini sering mengalami kemacetan terutama pada jam-jam sibuk atau akhir pekan, sehingga penelitian ini mungkin cukup relevan untuk menganalisis kinerja simpang bersinyal dan strategi untuk mengurangi kemacetan. Selanjutnya yaitu ada jenis penelitian. Pada penelitian ini digunakan pendekatan analisis data kuantitatif untuk mengukur berbagai indikator kinerja simpang seperti volume kendaraan, tundaan, dan derajat kejenuhan atau DJ. Penelitian ini merupakan studi kasus di mana data dikumpulkan secara langsung di lokasi simpang Mall Bumi Kedaton. Lalu pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang relevan dengan analisis kinerja simpang bersinyal. Penjelasan mengenai metode pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada data primer. Data ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi simpang Mall Bumi Kedaton. Beberapa teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah yang pertama pengamatan arus lalu lintas. Yang kedua ada traffic signal timing. Yang ketiga ada wawancara pengguna jalan dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu ada data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Data yang dikumpulkan yaitu yang pertama peta dan tata ruang wilayah sekitar simpang Mall Bumi Kedaton. Yang kedua data histori volume lalu lintas dan tingkat kecelakaan di simpang tersebut. Yang ketiga dokumen terkait desain simpang bersinyal termasuk peraturan dan standar teknis pengaturan lalu lintas berdasarkan PKJI 2023. Selanjutnya ada metode analisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja simpang bersinyal di simpang Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung dan memberikan solusi yang efektif dalam mengurangi kemacetan. Berikut adalah beberapa metode analisis yang bisa diterapkan, yaitu dengan cara pengumpulan data lalu lintas berupa survei volume data lalu lintas, observasi waktu tunggu, dan observasi karakteristik kendaraan. Pada penelitian ini juga dibutuhkan analisis kinerja simpang menggunakan standar PKJI 2023 untuk menghitung derajat kejenuhan, durasi optimal setiap fase sinyal, serta menilai kinerja simpang. Di sini berikut diagram alir pada proposal kali ini bisa dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.